Perkenalkan, nama saya Ananda Meliana Sembiring dari kelas 12 TKJ 1. Jadi di sini saya akan membuat manajemen bandwidth dengan limit LAN 2 Mbps dan AP 1 Mbps. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan router Mikrotik dengan tipe RB952UI beserta dengan kabel adaptornya. Saya juga menggunakan access point beserta dengan kabel adaptornya. Selain itu, saya menggunakan kabel internet. Selain itu, saya juga menggunakan dua kabel LAN. Jadi di sini saya akan konfigurasikan. Akses pointnya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan topologi jaringannya terlebih dahulu. Pertama-tama di sini saya akan sambungkan kabel internet pada akses point di port internetnya. Nah, jadi sini akan saya sambungkan. Setelah itu, di sini saya akan sambungkan satu kabelan yang sudah terhubung ke perangkat yang saya gunakan di akses point pada Ether 1. Setelah itu, saya akan masuk ke website dari access point yang saya gunakan. Jadi di sini saya akan masuk ke websitenya. Itu kita bisa ketikkan alamat websitenya, yaitu 192.168.0.1. Kemudian kita bisa login menggunakan password admin 1. Ini menggunakan huruf kecil admin 1. Nah, setelah itu kita tinggal klik next. Ini kita ganti menjadi access point. Kita klik next lagi. Nah, untuk SSID ID-nya akan saya ganti menggunakan nama pribadi, yaitu Ananda Meliana. Kemudian saya akan disable wireless security-nya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan klik next. Kemudian jika tampilan layarnya seperti ini, tinggal klik next lagi. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa klik finish. Kita tunggu sampai rebootingnya selesai dilakukan. Setelah selesai mengkonfigurasikan akses point-nya, kemudian di sini saya akan mengkonfigurasikan router. Tapi sebelumnya saya akan ubah topologi jaringannya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya topologi jaringannya seperti ini. Kemudian untuk kabel internet akan saya pindahkan ke router di port internet. Kemudian
Untuk kabelan yang terhubung ke perangkat yang saya gunakan akan saya pindahkan ke router pada port 2. Setelah itu saya akan hubungkan atau sambungkan satu kabelan lagi di port nomor 1 access point. Saya sambungkan ke router. Saya sambungkan ke router pada port 3. Kemudian di sini saya akan lanjut pada tahap konfigurasi router di Winbox. Pertama-tama saya akan buka software Winbox-nya. Kemudian di sini saya akan login sebagai admin. Kemudian saya akan pilih connect. Nah, setelah itu saya akan reset konfigurasinya terlebih dahulu. Kemudian ini kita tinggal klik reconnect. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa pilih remove configuration. Kemudian di sini saya akan mulai konfigurasi. Pertama-tama saya akan pergi ke sistem untuk memberi identity pada router yang saya gunakan. Ini saya akan menggunakan nama pribadi saya, Ananda Meliana. Kemudian kita bisa berinterface atau kita beri komen pada Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Ether 1 komennya adalah internet atau inet. Kemudian untuk Ether 2 komennya adalah LAN. Sedangkan Ether 3 komennya adalah AP. Setelah itu saya akan pergi ke IP. Saya akan beri address atau alamat IP-nya, yaitu untuk interface kita ganti dulu menjadi Ether 2. Kemudian alamatnya atau alamat IP-nya adalah 192.168.100.1/24. Kemudian kita tambahkan lagi untuk Ether 3, yaitu 192.168.200.1/24. Kemudian saya akan pergi ke IP lagi untuk menambah DHCP kliennya. Ini pastikan interface-nya adalah Ether 1. Kemudian klik apply, setelah itu oke. Nah, statusnya di sini sudah bounding. Kemudian kita pergi lagi ke IP. Bisa pergi ke DHCP server. Kita lakukan DHCP setup. Interface-nya adalah Ether 2. Ini kita bisa klik next terus sampai akhir. Kita lakukan juga hal serupa pada Ether 3. Kemudian kita bisa pergi ke DNS. Untuk server DNS-nya saya kasih
8.8.8. Apply, kemudian oke. Setelah itu kita bisa ke IP lagi, kemudian firewall, kenat, tanda tambah. Untuk actionnya itu kita ganti menjadi masquerade. Kemudian pergi ke general, out interface-nya adalah Ether 1. Kemudian pilih apply dan oke. Setelah itu, jika semua stepnya sudah dilakukan, mulai dari interface, address, DHCP client, DHCP server, DNS, dan firewall, kita bisa cek terminalnya melalui new terminal. Kemudian kita ketikkan ping 8.8, enter. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa internetnya itu sudah tersambung atau sudah terakses di router yang sudah kita gunakan. Kemudian di sini untuk membuat limit pada LAN dan juga access point, pertama-tama saya akan pergi ke IP. Kita pergi ke Kiasis dulu. Kemudian klik tanda tambah. Untuk namanya kita ganti menjadi diam dong, jangan berisik dong. Kemudian jika semua langkahnya, Kemudian jika semua tahap sudah kita lakukan pada konfigurasinya, kemudian di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat limit pada LAN dan juga access point dengan cara kita pergi dulu ke QoS, kemudian kita klik tanda tambah. Setelah itu untuk namanya kita ganti menjadi LAN 2 Mbps. Nah, targetnya ini kita buat atau kita ganti menjadi Ether 2. Namanya adalah LAN 2 Mbps. Nah, ini targetnya kita ganti menjadi Ether 2. Kemudian target downloadnya ini kita buat menjadi 2 Mbps. Kemudian apply, setelah itu oke. Ini jangan lupa kita beri komen, yaitu 2 Mbps. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk Ether 3. Ini targetnya kita ganti ke Ether 3. Namanya kita ganti menjadi AP 1 Mbps. Target downloadnya adalah 1 Mbps. Kemudian jangan lupa beri komen, yaitu 1 Mbps. Nah, kemudian sebelum itu saya akan memberikan IP hotspot terlebih dahulu untuk Ether 3 dengan cara pergi ke IP, kemudian kita pilih hotspot. Setelah itu kita bisa klik hotspot setup. Kemudian Ethernya, interface-nya kita ganti menjadi Ether 3. Nah, kemudian untuk DNS-nya kita ubah menjadi nama kita sendiri, anandameliana.net. Kemudian next. Setelah itu di sini saya akan melakukan uji coba pada jaringan
LAN di sini. Kemudian di sini saya akan coba mengakses YouTube. Nanti saat YouTube-nya kita akses menggunakan jaringan LAN-nya, warna hijau di sini akan berubah menjadi merah. Kita buka YouTube. Kita bisa lihat trafficnya di sini berjalan karena kita sudah mulai menggunakan atau kita sudah mulai mengakses YouTube. Gimana kalau target downloadnya ini kita ubah menjadi 64K, kemudian apply, setelah itu oke. Terus kita bisa refresh halaman yang kita sedang gunakan. Nah, di sini dia berubah menjadi merah. Kecepatan jaringannya juga mulai berkurang karena target downloadnya sudah kita ubah menjadi 64. Kita bisa cek melalui. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita ganti lagi target downloadnya menjadi 2M. Lagi juga gitu. Nah, maka kecepatannya akan berubah kembali. Kemudian di sini saya akan uji coba jaringan pada Ether 3 dengan cara login menggunakan perangkat kedua. Di sini saya akan coba masuk pada jaringan yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan konfigurasi access point. Nah, jadi saat saya coba masuk ke jaringan yang sudah saya buat, tampilannya seperti ini. Karena tadi saya sudah memasukkan menu hotspot, IP hotspot pada konfigurasi jaringan sebelumnya yang berada di Winbox. Di sini saya akan coba matikan IP hotspotnya dengan cara kita pergi ke IP, kemudian kita bisa pergi ke hotspot. Setelah itu hotspotnya kita disable atau kita matikan terlebih dahulu. Saya akan coba kembali. Bisa kita lihat di sini sudah terhubung menggunakan jaringan yang sudah saya buat. Di sini kita bisa lihat bahwa tulisannya terhubung. Kemudian saya akan uji coba jaringannya dengan cara membuka YouTube. Nah, di sini tandanya sudah merah karena saya sudah mencoba terhubung ke jaringan Ether 3 yang sudah saya buat. Di sini saya akan coba buka YouTube. Bisa kita lihat trafficnya berjalan karena saya di sini coba membuka YouTube menggunakan perangkat kedua. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai cara membuat manajemen bandwidth dengan limit LAN 2 Mbps dan juga AP 1 Mbps. Sekian, terima kasih.